Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Halisa, Prodi Kesehatan Masyarakat semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memprioritaskan masalah. Apa sih memprioritaskan masalah itu? Nah, kalau misalkan contohnya itu kita akan membuat sebuah laporan, misalkan itu PBL atau apa. Kita pasti nanti akan ada yang namanya memprioritaskan masalah. Nah, di sini apa sih prioritas masalah itu? Yaitu upaya penentuan sejauh mana masalah itu penting dan apakah masalah tersebut dapat teratasi. Terus masalah apa yang perlu diprioritaskan itu? Yang pertama itu dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya itu apakah masalah tersebut menimpa sebagian besar penduduk. Nah, itu bisa dijadikan sebuah prioritas masalah. Lalu siapa yang melakukan prioritas masalah? Nah, yaitu orang yang menentukan prioritas masalah itu tidak terlibat langsung dalam upaya intervensi sehingga prioritas masalah terhindar dari kepentingan yang lain sehingga penentuan lebih objektif. Nah, bagaimana sih metode untuk mengidentifikasi masalah itu? Yang pertama itu analisis. Nah, analisis itu kekuatan dan kelemahan metode mana yang tepat untuk digunakan gitu. Metode yang memungkinkan untuk dilakukan yaitu metode yang memiliki nilai tertinggi dari isu yang penting di dalam masyarakat. Nah, di sini juga ada tujuan dari prioritas masalah. Dari yang relevan sampai tidak relevan. Yang pertama itu menyusun masalah dari yang relevan sampai tidak relevan. Yang kedua itu menyeleksi masalah yang mempunyai daya ungkit. Lalu yang ketiga itu mengesampingkan urutan masalah yang tidak relevan. Jadi kalau misalkan masalah itu tidak relevan, ya udah kita harus menentukan masalah dulu yang relevan. Nah, yang keempat itu membandingkan kekuatan dan kelemahan permasalahan. Nah, di sini juga ada manfaat. Nah, yang pertama itu memudahkan penentuan prioritas masalah. Jadi sangat memudahkan untuk menentukan prioritas masalah. Lalu menemukan urutan masalah secara rasional. Lalu penetapan masalah yang relevan. Nah, di sini juga ada metode prioritas masalah. Yang pertama itu ada metode kuantitatif atau scoring. Nah, jadi yang pertama itu ada metode Delbecq, yaitu penetapan prioritas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan sekelompok orang yang tidak sama keahliannya. Nah, bagaimana sih caranya itu? Yang pertama itu sekelompok pakar diberi informasi tentang masalah penyakit yang perlu ditetapkan, diprioritaskan yang termasuk data kuantitatif yang ada untuk masing-masing penyakit tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Lalu yang kedua itu ada metode Hanlon, yaitu penetapan prioritas dengan menggunakan pendapat anggota secara curah pendapat untuk menentukan nilai dan bobot. Lalu yang ketiga ada metode CIRL, yaitu menentukan prioritas masalah jika data yang tersedia adalah data kualitatif. Lalu yang keempat ada metode Briand, yaitu dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pemberian rating dari 1 sampai 5 oleh masing-masing tim penilai berdasarkan beberapa kriteria dan dilanjutkan dengan penjumlahan skor. Nah, kelima ada metode Reinke, yaitu metode menggunakan skor. Yang keenam ada metode MCUA, yaitu kriteria yang dipakai adalah emergensi. Apa sih emergensi itu? Yaitu kegawatan yang menimbulkan kesakitan. Nah, lalu grid member, yaitu insiden. Yang ketiga itu ada expanding scope, yaitu ruang lingkup besar dalam kesehatan. Dan ada feasibility dan voice. Nah, ada metode kualitatif. Yang pertama itu teknik curah pendapat. Apa sih teknik curah pendapat? Itu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun pendapat atau informasi pengetahuan, pengalaman dasar semua peserta.
Lalu ada teknik brainwave, yaitu teknik ini mencari ide dalam grup secara tertulis dan tidak perlu berbicara di depan forum sehingga menghilangkan kesungkanan dalam menyampaikan pendapat. Lalu ada teknik Delphi, yaitu masalah-masalah didiskusikan oleh sekelompok orang yang mempunyai keahlian yang sama, yaitu yang keempat ada teknik kelompok nominal, yaitu suatu metode untuk mencapai konsekuens dalam suatu kelompok dengan cara mengumpulkan ide-ide dari setiap peserta, kemudian memberikan voting dan rating terhadap ide-ide yang dipilih. Lalu di sini ada juga materi tentang identifikasi akar penyebab masalah prioritas. Nah, di sini sering kan kalau misalkan kita mau lagi membuat laporan, kita harus mengidentifikasi akar penyebab masalah prioritasnya itu dengan menggunakan diagram fishbone. Nah, diagram fishbone ini bisa kita buat di Canva contohnya. Nah, apa sih diagram tulang ikan ini? Jadi diagram tulang ikan ini atau fishbone diagram ini yaitu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Diagram ini sering disebut dengan diagram sebab akibat. Jadi kalau misalkan kita menggunakan diagram fishbone ini, yaitu dari masalah yang terbesar sampai ke akar-akarnya gitu. Nah, lalu ada manfaat dan fungsi. Yang pertama itu memfokuskan individu, tim atau organisasi pada permasalahan utama. Lalu yang kedua itu memudahkan dalam mengilustrasikan gambar sehingga permasalahan tim atau organisasi. Yang ketiga itu menentukan kesepakatan mengenai penyebab suatu masalah. Yang keempat itu membangun dukungan anggota tim untuk menghasilkan solusi. Lalu memfokuskan tim pada penyebab masalah. Lalu memudahkan visualisasi hubungan antara penyebab dengan masalah. Lalu yang terakhir ada memudahkan tim beserta anggota tim untuk melakukan diskusi. Jadi menggunakan diagram fishbone ini sangatlah mudah. Nah, di sini juga ada kelebihan dari diagram tulang ikan ini, yaitu dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat menyumbangkan saran. Nah, jadi bisa dilihat. Lalu kekurangannya itu yaitu adanya pembatasan kemampuan dari tim pengguna untuk menjabarkan masalah. Nah, di sini ada langkah-langkah pembuatan diagram fishbone. Yang pertama itu menyepakati pernyataan masalah. Jadi kita harus bersama tim itu harus menyepakati pernyataan masalahnya. Lalu mengidentifikasi kategori-kategori. Lalu menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Nah, lalu mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Jadi kita harus menyepakati sebab-sebab apa yang paling mungkin untuk dijadikan prioritas masalah. Lalu ada analisis Pareto. Nah, di sini itu apa sih analisis Pareto itu? Yaitu teknik statistik dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk pemilihan sejumlah tugas yang menghasilkan efek keseluruhan yang signifikan. Lalu Pareto itu merupakan metode standar dalam pengendalian mutu untuk mendapatkan hasil maksimal atau memilih masalah-masalah utama. Lalu diagram Pareto ini juga yaitu suatu gambar yang mengurutkan klarifikasi data dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Nah, di sini juga ada tujuan dari Pareto tersebut yaitu formulir tabel daftar penyebab dan frekuensi mereka sebagai persentase. Jadi formulir tabel yaitu untuk sebagai persentase nanti. Lalu mengatur baris dalam urutan penurunan pentingnya penyebab. Lalu tambahkan kolom persentase kumulatif ke meja. Lalu float dengan penyebab pada x-axis dan presentasi kumulatif pada sub Y. Lalu bergabung dengan poin di atas untuk membentuk kurva.
Lalu float grafik batang dengan penyebab pada x-aksis dan persen frekuensi pada sumbu Y. Lalu yang terakhir itu menarik garis di 80% pada y-aksis sejajar dengan sumbu X. Nah, itu saja teman-teman yang bisa sampai saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.